Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dispuspan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan dalam acara Gosip, ngobrol seputar arsip. Bersama saya Puji Nita Herawati. Saat ini di podcast Dispuspan sudah hadir narasumber seorang arsiparis mahir yang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan. Tema kita, SIKN dan JIKN membuka cakrawala menghubungkan waktu. Sahabat arsip, sahabat Dispuspan, tentunya kalian bayangkan kalau kita kepingin menyentuh masa lalu, bukan lewat video, bukan lewat novel fiksi, tapi kita bisa melihat langsung dokumen asli. Surat tangan pahlawan, peta kuno Nusantara, dan foto langka yang jarang dipublikasi. Dulu kalau kita kepingin melihat itu semua, tentunya kita melakukan perjalanan jauh ke gedung-gedung arsip di Jakarta atau di kota-kota lain. Tetapi saat ini sudah ada cakrawala yang sudah terbuka, yaitu portal resmi atau digital yang menghubungkan memori kolektif bangsa Indonesia dari Sabang ke Merauke melalui aplikasi SIKN dan JIKN, Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Baik, sahabat arsip, sahabat Dispuspan, kita sapa langsung narasumber pagi kita, Mbak Kartika AMD. Selamat pagi Mbak Tika. Selamat pagi Bu Puji, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk hari ini. Kita bisa ngobrol bareng mengenai obrolan seputar arsip. Oke, luar biasa ini tamu kita ya. Semangatnya luar biasa nih. Jadi membuat energi positif ini. Iya. Terima kasih nih Mbak Tika. Saya panggil Mbak aja ya. Mbak Tika aja. Mbak Tika. Ibu. Oh iya, biar tetap kita kelihatan awet muda ini. Yes. Iya. Baik nih Mbak Tika. Iya Bu. Boleh nih diperkenalkan ke sahabat arsip, sahabat Dispuspan, profilnya juga aktivitasnya sehari-hari ini yang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam arsip untuk semua sahabat podcast dimanapun Anda berada. Mohon izin, perkenalkan nama saya Kartika. Saya bertugas dari tahun 2011 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Alhamdulillah dari awal formasi saya memang arsiparis. Kegiatan aktivitas hari-hari seperti biasa, selaku arsiparis mempunyai tugas yang sejati dan mulia dalam mengemban, menjaga, melestarikan segala dokumen dan memori kolektif bangsa. Dengan ini dari sistem yang tadinya kita secara manual hingga di era milenial sekarang, arsip bukan hanya dokumen, kumpulan dokumen, tetapi identitas dan memori kolektif bangsa, data yang dapat dipertanggungjawabkan secara akurat, objektif, akuntabel, dan dapat mudah ditemukan kembali. Dengan itu, di era digital sekarang kita mengolah kearsipan melalui SIKN dan JIKN sesuai dengan tema kita pada hari ini. Oke, artinya kearsipan itu terus berbenah ya Mbak Tika ya? Dari konvensional ke digital. Karena mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan modern. Jadi bagaimana kita berbenah agar arsip ini tidak dicap sebagai tumpukan kertas yang hanya rusak. kumpulan dokumen semata. Oke. Jadi mohon izin di sini saya menjelaskan SIKN yaitu Sistem Integrasi Kearsipan yang dikelola Sistem Integrasi Kearsipan Dinamis dan Statis yang dikelola oleh berbagai lembaga daerah Republik Indonesia di bawah pertanggungjawaban ANRI selaku Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan dengan SIKN kita memudahkan menata arsip secara teratur dan mudah ditemukan kembali. Yang nantinya arsip informasi dari berbagai lembaga daerah kearsipan di Indonesia akan disatukan menjadi satu simpul jaringan yang kita sebut dan kita kenal sebagai JIKN. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, yaitu satu layanan informasi kearsipan nasional dari berbagai
informasi lembaga kearsipan daerah yang disatukan, disimpulkan menjadi satu portal resmi yang dapat diakses oleh masyarakat luas secara terbuka, nyata, lengkap, dan terintegrasi, yang merupakan satu bukti otentik dan memori perjalanan bangsa. Tadi sudah dijelaskan nih JIKN dan SIKN, ya kan itu merupakan portal resmi dan sepertinya portal raksasa ini Mbak, karena kan menghubungkan seluruh daerah. Seperti yang Bu Puji sampaikan tadi, di era digital sekarang masyarakat umum pada khususnya dapat mengakses segala memori, segala koleksi arsip, baik itu perjalanan sejarah maupun penelitian kita dengan mudah dan dalam waktu yang efektif dan efisien, sehingga tidak perlu lagi nih kita pergi ke suatu daerah dengan membuka arsipnya, dengan meninjau langsung. Contoh nih, kita pengen ngelihat nih satu arsip mengenai tsunami. Nah, kita kan nggak perlu nih ke Aceh. Dengan simpul jaringan di JIKN, layanan jaringan di JIKN, kita dapat mengakses dengan mudah dan lengkap, tertata dan teratur di portal JIKN. Jadi kita nggak perlu datang ke Aceh. Nggak perlu. Jadi lewat portal tadi kita bisa mengakses semuanya. Disitulah fungsi dan gunanya Arsip Aris. Kita bersama dengan lembaga kearsipan daerah di Indonesia menghimpun, mengidentifikasikan data dan dokumen sejarah, identitas maupun koleksi bangsanya. Berarti arsip statis ini. Arsip statis dan dinamis, dan seperti saya sampaikan di SIKN tadi, Bu. Nah ini mungkin kadang sahabat arsip atau diskusi belum paham nih JIKN dan SIKN, ya kan ya. Jadi apa ini bedanya? Ada SIKN dan JIKN. Seperti saya sampaikan di awal tadi, SIKN Sistem Informasi Kearsipan, sistem yang mengintegrasikan arsip dinamis dan arsip statis dari berbagai lembaga kearsipan di seluruh Indonesia menjadi informasi yang mudah dan terbuka. Kita sistem tersebut masuk ke dalam jaringan layanan yang dinamakan JIKN, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, yang telah dihimpun melalui SIKN, dituangkan melalui JIKN di portal resmi simpul jaringan. Masyarakat luas dimanapun berada dapat mengakses kapanpun tanpa lama membuang waktu untuk pergi ke sana. Berarti 24 jam. 24 jam, Bu. 24 jam ya. Jadi kita bisa langsung mengakses. Ya, namanya sistem jaringan ya pasti ada plus minusnya ya di dalam jaringan tersebut. Artinya berarti kalau SIKN tadi itu berarti mengolahnya. Benar. Jadi JIKN-nya itu adalah layanannya. Jadi layanan itu kayak etalasenya. Di situ berarti jadi kita membuka portalnya. Portal situs resmi jaringan JIKN tadi. JIKN Berarti di kita sudah lihat ya, Mbak ya. Akses apa, arsip apa yang kita cari. Misalkan tadi kita mencari arsip tsunami. Di situ lengkap dengan gambarnya, semua deskripsinya, semuanya ada di situ. Dan Tarakan sudah masuk ke situ, Mbak? Alhamdulillah kita sudah beberapa menginput, mengakses publish, kan kita masukkan ke jaringannya dulu. Itu beberapa dokumen di dalam SIKN JIKN yang telah kita publishkan. Nanti boleh tuh sahabat podcast dimanapun Anda berada, boleh tuh buka simpul jaringannya pemerintah Kota Tarakan. Berarti tapi dengan catatan bahwa yang kita publish yaitu arsip yang memang bersifat terbuka ya, berarti bersifat sejarah ya. Iya, benar. Jadi Tarakan sudah termasuk anggota di JIKN. Alhamdulillah. Dan Tarakan juga sudah mulai menginput arsip-arsip statis yang ada di pemerintah kota. Artinya sejarah-sejarah memori kolektif bangsa di Tarakan sudah mulai terinput itu. Artinya kita tinggal mensosialisasikan ke masyarakat bahwa kita sudah punya jaringan khusus atau portal resmi untuk mengakses. Jadi sifatnya terbuka. Yang kita sampaikan yaitu secara publish arsip yang bersifat terbuka. Baik, definisinya sudah kita pahami ya, Mbak. Sekarang begitulah sedikit gambarannya. Sekarang apa sih manfaat dari kita menjadi anggota JIKN, kita menginput semua itu? Apa manfaatnya? Yang manfaat yang ini sih dengan adanya jaringan portal tersebut, kita dapat mengakses yang jelas lebih cepat, efisien, dan efektif. Serta kita memajak nih masyarakat umum pada umumnya untuk menyadari bahwa betapa besarnya sadar dan tertib arsip.
arsip bukan hanya sekumpulan dokumen, tetapi identitas dan memori perjalanan bangsa. Jadi dari kita nih membawa masyarakat umum nih bahwa ini loh jaring arsip yang bisa juga kita publish secara umum, baik itu mahasiswa maupun instansi maupun penelitian yang lainnya dapat menggunakan jaringan tersebut sebagai penelitian maupun perkembangan zaman untuk mengajak ke depannya generasi penerus kita, generasi sekarang dan generasi mendatang bahwa pentingnya akan tertib dan sadar arsip dan memori perjalanan bangsa. Oke. Tadi ada mahasiswa, ada peneliti. Artinya kita bisa efisiensi waktu. Benar, lebih efektif. Jadi artinya mereka nggak perlu datang ke daerah-daerah untuk melakukan penelitian, ya kan ya. Jadi kita bisa langsung membuka portal tadi. Benar. Jadi langsung kita melakukan penelitian. Hemat waktu, hemat biaya. Benar, dan lebih efektif dan efisien, sehingga juga saya yakin atas dukungan masyarakat pengelolaan arsip dapat lebih efektif, lebih efisien dan lebih tertata, serta kita dapat menyelamatkan sejarah lisan arsip negara dan dokumen-dokumen penting identitas diri kita sendiri. Kira-kira Mbak, arsip statis yang dimiliki Tarakan atau yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan kira-kira seperti apa? Boleh kita tahu nih? Banyak sih Bu, untuk sekarang yang kita publiskan itu yaitu memang arsip-arsip yang bersifat terbuka, seperti pendirinya pemerintah Kota Tarakan, dokumen-dokumen penting pada zaman Belanda, pada zaman dulu, ada arsip vital, ada kita ini kan kota sejarah juga. Iya, benar, salah satunya itu arsip-arsip perminyakan. Jadi masyarakat sudah bisa publish ya sudah bisa mengakses, sudah bisa melihat karena sudah kita publish ya Mbak. Udah kita alhamdulillah dari tahun berapa itu udah masuk dalam simpul jaringan yang terdaftar di Andri. Kan itu harus daftar dulu Bu di web. Gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba kita terdaftar gitu nggak? Jadi memang, kita ada prosesnya. Memang ada prosesnya. Dan memang dokumen yang kita sampaikan memang betul-betul yang akurat, nyata dan akuntabel. Itu bagaimana caranya Mbak kita bisa masuk ke JIKN, karena itu kan jaringan raksasa dari seluruh jaringan Indonesia, karena kan itu seluruh Indonesia kan Mbak. Iya benar. 34 provinsi semua masuk. Banyak sih Bu prosesnya. Yang salah satunya yaitu kita menginput dulu di SIKN, kemudian kita mendaftarkan webnya ke Andri, dan kita terbit portal jaringan kita, baru kita masuk untuk menginputkan secara detail dan secara definitif di. Berarti lewat Andri ya. Lewat Andri. Jadi lalu kita ada syaratnya juga kan, tiba-tiba kita jadi anggota kan, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk menjadi anggota JIKN tadi. Benar sih. Oke. Apakah di Provinsi Kaltara semua daerah sudah masuk Mbak? Ke saya sih kemarin kita jalan konsulnya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi untuk menggunakan jaringannya. Saya rasa dan sepengetahuan saya sih sudah ada beberapa juga daerah yang memang sudah masuk ke dalam simpel jaringan. Iya, kan kita kan ada beberapa daerah ya, ada KTT, benar. Ya kan, ada Malino, benar. Gitu. Kemungkinan mereka juga sudah tergabung. Alhamdulillah sudah. Karena ini istilahnya kan sifatnya wajib ya. Iya, alhamdulillah saya lihat beberapa portal juga teman-teman dari kabupaten lainnya udah masuk ke dalam simpel jaringan. Karena bagaimana kita mempromosikan nih arsip-arsip daerah kita. Disinilah perannya arsiparis untuk tetap semangat, untuk selalu konsisten dalam mengimplementasikan, mengdigitalisasi arsip. Berarti ini salah satu contoh digitalisasi arsip. Digitalisasi arsip. Jadi kita nggak perlu datang nih ke Jakarta, Andri, ke daerah lain dengan beberapa macam tantangan. Iya, jadi artinya kita bisa lewat situs portal simpul jaringan di kita tadi. Baik Mbak. Masih Kearsipan Nasional. Oke. Dari semua kegiatan tadi, mempublish, otomatis mencari, mengumpulkan nih statis sejarah kita yang autentik tadi, otomatis kan kita juga ada nih tantangan-tantangan. Selama kita mengumpulkan arsip tadi, mempublish ya kan ya, kemudian nanti kita akan mensosialisasi, otomatis kan tantangan-tantangan di lapangan itu kan pasti ada nih Mbak. Kira-kira yang sudah dihadapi itu kira-kira apa Mbak? Ya, karena kita ini jaringan ya, sistem jaringan ya, dan salah satunya yaitu juga bukan keterbatasan sih, sumber daya manusia. Ini saya bicaranya bukan di kita aja ya, tapi memang
ada beberapa juga yang belum masuk ke jaringan sipil jaringan, yaitu disinilah peran kita sebagai arsiparis sadar akan mendigitalisasikan arsip. Dan juga jaringan tantangannya yaitu beberapa hambatan jaringan yang koneksi internet yang belum merata. Dan masyarakat juga, bukan hanya kita, tapi masyarakat juga diajak untuk lebih memahami dan menyadari, menjaga dan melestarikan memori sejarah. Karena belajar sejarah itu luar biasa juga sebenarnya, kan mengenang masa lalu kita ini, Mbak. Ya kan, lihat perjuangan itu. Jadi tantangannya tadi pasti jaringan ya. Karena kan jaringan tuh nggak melulu stabil ya kan, pasti ada. Dan sadarnya pengelola arsip dalam mendigitalisasikan arsip, dan kita sebagai arsiparis akan terus semangat tantangannya dalam mengoptimalisasikan digitalisasi arsip. Otomatis SDM arsiparis harus mumpuni nih, Mbak. Iya, benar, itu harus selalu upgrade dirinya, ya kan? Karena kan nggak boleh ketinggalan nih. Kan namanya jaringan sistem juga, dan di era digital sekarang kan Bu, semakin cepat itu perkembangannya. Ntar kita ketinggalan. Apalagi dengan kondisi kayak gini nih kan, harus pintar nih, misalkan IT. Iya, ya kan? benar. Karena itu kan ini teknologi ya, digital. Jadi kita nggak boleh ketinggalan. Dan otomatis sarana dan prasarana yang sangat memadai. Kira-kira Saprasnya sudah mumpuni, Mbak? Alhamdulillah kita cukup ya, walaupun dengan yang kata cukup tuh tetap berjalan. Apalagi sekarang kan kita udah masuk nih dalam simpul jaringan. Otomatis harus tetap ngisi ya, Mbak ya. Jadi tiap bulan tuh ngisi, mengpublish. Tiap bulan ya, Mbak ya. Iya. Berarti tersedianya arsip statis kita tuh lumayan juga ya, Mbak ya, di kantor ya kan ya. Cuman ya itu, kita harus benar-benar teliti juga mana dokumen yang bisa dipublish, mana. Jadi nggak semua dokumen. Gitu. Mungkin itu sih Bu beberapa tantangan dan manfaatnya untuk masyarakat semuanya. Gitu. Iya. Terus misalkan nih ada masyarakat. Ya. Masyarakat yang datang, karena kan masyarakat itu nggak semua bisa mengakses atau jaringan. Nggak bisa menggunakan penggunaan HP secara maksimal, misalkan apalagi kita masuk ke jaringan. Ke portal, otomatis ada alamat situsnya kan, Mbak. Benar. Nah, misalkan nih masyarakat ada yang kepingin datang kayak gitu, apakah kita layani di dinas kearsipan? Oh iya dong Bu, layanan itu namanya layanan digitalisasi arsipan. Masyarakat yang datang kita terima, kita temui, kita hargai apa yang mau diinformasikan ini, nanti sama kita bantu. Dan ini kita lagi mencanangkan bagaimana mengoptimalisasikan masyarakat supaya jaringan kita dapat akses dan terbuka. Mungkin salah satunya juga Sapras dan sarana yang bakal kita penuhi nanti di pameran kearsipan, digitalisasi di kearsipan. Selama ini kan kita masih secara belum digitalisasi nih. Semoga kedepannya kita bisa lebih meningkatkan digitalisasi kearsipan kita, mungkin dengan portal situs kita JIKN yang bisa kita tampilkan. Kita punya sarana prasarana yang memadai sehingga masyarakat bisa langsung menikmati dan kita dapat menjadikan informasi dengan otomatis. Langkah dari arsiparis yang mengelola JIK ini harus mensosialisasikan ke masyarakat ya, karena kan saya paham nih Pak, masyarakat tuh kadang belum tahu nih kalau mereka juga bisa mengakses arsip-arsip berharga atau arsip sejarah ke kita ya kan. Berarti dari arsipnya dulu juga sih Bu yang harus kita publish, yang kita nih mau nih masyarakat nih datang ke kita nih, tapi kita juga harus bersinergi dong Bu, menyajikan informasi yang benar-benar maksimal untuk masyarakat. Dan selama ini sih masyarakat baik mahasiswa maupun umum datang ke lembaga kearsipan, kita menyajikan beberapa informasi pameran seperti arsip minyak bumi dan ada di kita dan perjalanan sejarah bagaimana kemarin perang dunia dalam merebutkan minyak, dan ini masih belum digitalisasi. Nah inilah harapan kita, doa kita kedepannya kita dapat menjadikan secara video maupun virtual dokumentasi berupa digitalisasi arsip. Inilah pentingnya digitalisasi kearsipan. Berarti bukan dokumen aja, itu seperti saya sampaikan tadi, video juga bisa. Berarti video juga bisa dipublish di
Benar. portal tadi ya, Iya, di benar. situsnya tadi. Benar itu. Jadi ada yang video yang sudah dipublish Mbak di jaringan Untuk kita? video kita belum, karena memang keterbatasannya yang seperti saya bilang bukannya tidak ada tapi minimnya sarana dan prasarana kan. Itu kan Bu ada durasinya, ada juga perawatannya gitu. Dalam kearsipan itu kan tidak hanya untuk ini, ada reproduksinya, ada dan sarana prasarana perawatan arsip dokumen itu film dokumenter itu kan tidak sama perawatannya dengan arsip tekstual. Oke. Gitu. Ya seperti saya bilang tadi, sahabat podcast dimanapun Anda berada, mohon doanya harapan kita sebagai lembaga kearsipan kita dapat lebih menyajikan informasi digitalisasi arsip yang baik. Oke, berarti harus yang kita publish benar-benar autentik dan bernilai Ya, sejarah. iya dong. Oke. Memori sejarah perjalanan bangsa dan masyarakat diharapkan melestarikan arsip. Iya, itu tanggung jawab kita bersama itu ya Mbak Tika ya. Bukan hanya arsipal saja, tapi seluruh masyarakat, seluruh bangsa Indonesia harus menjaga memori kolektif bangsa. Oke, apa nih harapannya ini terkait dengan aplikasi JIKN, SKN ke masyarakat atau ke OPD, perangkat daerah yang mungkin punya punya sangat peranan penting besar sekali. Apa harapannya, silakan disampaikan. Harapan kami terutama untuk OPD dan lembaga kearsipan daerah lainnya, masyarakat pada umumnya, kita sama-sama mengidentifikasi arsip, menyelamatkan arsip sejarah kita dan melestarikan dokumen-dokumen penting kita. Jadi ayo sama-sama tertib sadar arsip. Oke, luar biasa ini ya. Baik, ini sahabat Dispuspan, ternyata JIKN, SIKN itu adalah bukti bahwa teknologi itu bukan penghalang tradisi, tapi mereka adalah pelindungnya. Dan melalui SIKN dan JIKN itu kita bisa memastikan bahwa arsip-arsip berharga kita itu tidak termakan usia, justru akan hidup terus, akan terpelihara dengan baik dan membawa inspirasi. Ya, itu harapan saya. Harapannya ya, kita dapat melestarikan arsip. Oke, sahabat Dispuspan, sahabat arsip, mari kita manfaatkan aplikasi SIKN dan JIKN. Bukalah cakrawala, menghubungkan waktu masa lalu dan masa depan, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai memori kolektif bangsa. Baik, terima kasih banyak nih Mbak Tika atas informasi dan diskusinya pagi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini membawa manfaat dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa di Dinas Perpustakaan Kearsipan, khususnya bidang kearsipan, kita sudah mempunyai portal resmi atau jaringan yang bisa diakses secara umum oleh masyarakat, bahwa masyarakat bisa melihat secara langsung dokumen resmi pemerintah kota dan video-video atau foto-foto yang nanti dipublish oleh arsiparis atau pengelola dari JIKN. Silakan masyarakat yang ingin hadir ke kantor melihat atau berdiskusi, mahasiswa, peneliti, silakan datang langsung atau mengunjungi situs resminya. Kalau boleh, situs resminya apa Mbak yang bisa diakses tuh? SIKN JIKN. Oh, JIKN, SIKN andri.co.id. Oh ya, SIKN, JIKN, andri.co.id. Silakan aja situs portal JIKN Andri. Oke, silakan kalau mau diskusi atau mau yang ditanyakan langsung datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kita akan melayani sesuai dengan jam kerja. Ya Mbak Tika ya, terima kasih banyak atas kehadirannya Mbak Tika. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan tema-tema yang selanjutnya. Baik, sahabat Dispuspan, demikian diskusi kita terkait dengan aplikasi SIKN, JIKN. Ayo kita tertib arsip dengan sadar dan tertib arsip. Iya, dengan sadar arsip artinya cerminan dari sebuah tata kelola pemerintahan yang modern dan terpercaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip dan gosip, ngobrol seputar arsip.